Ada perlu apa, Nyai? Jenengan datang ke sini. Tanya Baharudin pelan, matanya berkeliaran menatap sekeliling dengan waspada. Sepi, tidak ada sosok lain yang ditemukan di sini. Sekali lagi Baharudin menajamkan pandangan matanya berusaha menyaingkan bahwa tidak ada orang. Seharusnya Ning Sara tidak tahu apa yang sudah terjadi antara kamu dan Ning Isma. Sehingga dia tidak pergi jauh hanya untuk menghilangkan rasa kecewanya. Gumam Nyai Aisyah. Serapat-rapatnya Ning Sara berusaha menyembunyikan perasaannya. Dia tidak berhasil mengelabuhi wanita yang sudah melahirkannya. Mungkin itu yang terbaik untuk Ning Sara, Nyai. Jawab Baharudin. Dia mulai bisa menerima kenyataan Ning Sara tidak akan bisa disentuhnya. Dia seperti datang dari dunia yang tidak bisa dimasukinya. Kamu sama saja dengan Mbah Yai. Gayamu seperti ulama yang begitu paham. Nyai Aisyah tertawa kecil untuk menghilangkan gejolak perasaannya. Berduaan dengan Baharudin membuat sulit dikendalikan. Maaf, bukan begitu maksud saya. Baharudin tertunduk malu. Dia seperti menyiram air satu ember ke dalam danau. Pekerjaan yang sia-sia, Nyai Aisyah lebih paham. Kamu ganteng. Pantas Ning Sara sampai jatuh cinta padamu. Nyai Aisyah memaki dirinya. Kenapa dia mengatakan hal yang tidak pantas di hadapan pemuda yang usianya jelas lebih pantas menjadi anaknya? Enggak, Nyai. Jawab Baharudin. Dia tidak tahu harus mengatakan apa menanggapi pujian Nyai Aisyah. Selama ini kata enggak sudah begitu melekat dan spontan. Dia mengatakan itu tanpa maksud membanggakan diri. Kamu enggak nawarin aku air atau apa? Atau kamu enggak ya ajari untuk menghormati tamu yang datang? Ya Allah, Nyai Aisyah merasakan wajahnya menjadi merah padam. Kenapa dia mengatakan hal yang seharusnya tidak pernah dikatakan? Enggak, Nyai. Baharudin merasa malu sendiri. Sudah seharusnya seorang tamu mendapatkan jamuan apa kadarnya, apalagi dia istri dari Mbak Yai yang sudah seharusnya dimuliakan. Bergegas Baharudin masuk ke dapur untuk membuatkan minuman ala kadarnya dan sedikit penganan kecil yang selalu tersedia untuk menjamu tamu yang datang. Walau penganan kecil di rumah Gus Nur tidak sebanyak di rumah Mbak Yai Nafi. Nyai Aisyah mengikuti Baharudin yang lebih dahulu masuk dapur. Matanya terus memperhatikan Baharudin yang terlihat canggung menjerang air di kompor gas. Kenapa nggak pakai tungku kayu bakar, Din? Tanya Nyai Aisyah, teringat pada tumpukan kayu bakar di belakang. Untuk apa kayu bakar itu dibiarkan tanpa dipakai? Kelamaan, Nyai. Kalau harus pakai kayu bakar, jawab Baharudin menunduk malu diperhatikan Nyai Aisyah seperti itu. Walau dia sempat menikmati Nyai Aisyah, tapi berduaan dengan Nyai Aisyah adalah hal lain. Pesona Nyai Aisyah membuatnya merasa serba salah. Ia juga terlalu lama. Jauh Nyai Aisyah merasa malu. Dia merasa seperti anak remaja saat berduaan dengan Baharudin. Semuanya terasa serba kikuk. Hatinya berdesir setiap kali mereka bertatapan dan Nyai Aisyah akan menunduk malu. Silakan diminum, Nyai. Baharudin meletakkan gelas berisi air teh panas ke hadapan Nyai Aisyah yang larut dalam lamunannya. Tangannya gemetar saat meletak gelas di atas bale-bale kayu. Tidak pernah terpikirkan oleh Baharudin bisa berduaan dengan Nyai Aisyah. Entahlah, mungkin ini anugerah atau bukan. Dan Baharudin tidak peduli dengan hal itu. Yang dia tahu, kepergian Ning Isma tergantikan oleh Nyai Aisyah. Terbayang olehnya kehangatan Nyai Aisyah yang memacu dengan, tanganmu kenapa gemetar, Din? Nyai Aisyah tidak bisa menahan diri. Disentuhnya tangan Baharudin yang berotot sehingga membuat pemuda tanggung itu tanpa sadar menyenggol gelas berisi teh panas yang baru saja diletakkannya hingga tumpah. Maaf, Nyai. Wajah Baharudin menjadi pucat. Sebagian air teh panas mengenai baju gamis Nyai Aisyah pada bagian masa lalunya. Membuat Baharudin semakin gugup dan tanpa pikir panjang mengambil lap kotor untuk digunakan melap bale-bale kayu yang menjadi basah. Justru perbuatannya itu malah membuat masa lalu Nyai Aisyah semakin basah terkena teh manis yang masih panas. Refleks Nyai Aisyah berdiri agar bajunya tidak semakin basah pada bagian lainnya. Din, Nyai Aisyah menepuk-nepuk masa lalu yang terkena tumpahan air teh hangat. Melihat itu Baharudin menggunakan lap yang dipegangnya untuk melap masa lalu besar Nyai Aisyah yang menggunakan gamis berwarna putih. Lap yang kotor justru membuat baju gamis berwarna putih itu semakin kotor.
Maaf, Nyai. Baharudin terpaku memaki kebodohan dirinya. Dilemparkan lap kotor ke seberang tempat. Dengan menggunakan tangan, Baharudin berusaha membersihkan kotoran yang melekat dengan menggosok-gosok masa lalu Nyai Aisyah yang terasa lunak dan hangat. Kamu nakal. Nyai Aisyah mendesah lirih. Dia menikmati gerakan tangan Baharudin yang mengusap masa lalu. Gila, semua kealiman sudah tidak berbekas lagi. Begitu perkasa menyeretnya pada lembah. Maaf, Nyai. Baharudin berusaha keras membersihkan noda pada masa lalu Nyai Aisyah. Dia tidak sadar apa yang dilakukannya justru memancing Nyai Aisyah. Kamu sebenarnya mau membersihkan noda di gamisku atau cuma mau megang masa laluku? Goda Nyai Aisyah. Rasa malu sudah dicampakkannya jauh-jauh. Maaf, Nyai. Baharudin menarik tangannya, namun dengan cepat Nyai Aisyah justru menahannya agar tetap mengelus masa laluku. Kenapa berhenti? Kita sudah pernah melakukan hal yang lebih gila dari ini. Seru Nyai Aisyah, wajahnya bersemu merah terbakar yang bergejolak di dalam dirinya. Nyai, Baharudin menatap wajah Nyai Aisyah untuk beberapa saat mereka saling bertatapan dengan isi pikiran yang berkecamuk di kepala. Oke guys, terima kasih telah tonton channel kami dan jangan lupa like dan subscribe channel kami agar kamu tidak ketinggalan novel-novel berikutnya. Bagi yang mau mencari informasi lebih lanjut bisa langsung join grup Telegram kami ya. Terima kasih.